Ketika dukun ini mencoba mengobati seorang bayi yang diduga diganggu oleh makhluk halus, dukun Huarim yakin bahwa ayah bayi ini mengalami gangguan yang sama. Jadilah dukun Huarim dan dukun Bonggil dibawa bertemu dengan ayah dari bayi tersebut. Karena tidak mampu melakukannya sendiri, dukun Huarim pun menemui rekan kerjanya yang adalah ahli makam dan ahli Feng Shui. Ia adalah Sang Duk dan Yonggun. Sang Duk yang ahli Feng Shui selalu mencicipi tanah pemakaman untuk tahu bahwa ini adalah tempat yang layak untuk pemakaman. Huarim pun meminta bantuan mereka untuk membantu orang kaya ini memindahkan makam leluhurnya dengan bayaran yang mahal. Sebelum melakukan pemindahan makam, Sang Duk lebih dulu mencari informasi mengenai makam bersama dengan pria kaya ini. Pria ini meminta Sang Duk untuk langsung mengkremasi peti leluhurnya tanpa membukanya. Perjalanan yang jauh sampai menempuh perbuktian. Sampailah mereka di area pemakaman yang jauh dan berada di tengah hutan. Saat naik, Sang Duk tidak sengaja bertemu ada banyak rubah di hutan tersebut. Sang Duk mencoba mencicipi tanah pemakaman itu dan langsung meludah. Nisan itu pun tidak memiliki nama yang terukir di sana. Terlihat jelas bahwa makam ini berada di antara perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Sang Duk menemukan ada sebuah angka tertulis di batu nisan tersebut. Ia pun bertanya siapa yang memilih tempat ini sebagai makam. Dan pria kaya itu mengatakan bahwa ada seorang biksu Jepang bernama Gisun yang menyarankan keluarga mereka. Sang Duk memutuskan bahwa ia mundur dari tawaran ini. Semua orang tentu heran karena Sang Duk menolak walaupun dengan bayaran yang tinggi. Sang Duk merasa ada yang aneh dengan makam tersebut, sesuatu yang begitu jahat. Huarim pun mencoba membujuk Sang Duk bersama pria kaya itu. Mereka memutuskan akan membongkar makam tersebut menggunakan ritual dukun Huarim. Proses pembongkaran makam keramat ini dilakukan menggunakan ritual. Bahkan pembongkar makam dipilih yang memiliki sio yang sama. Walaupun sempat menentang, namun keluarga besar pria kaya ini hadir juga. Dukun Huarim akhirnya bersiap memasuki wilayah pemakaman ini. Ia bersiap dengan bendera-benderanya dan memilih beberapa senjata yang disiapkan. Ketika ahli makam memberi aba-aba, barulah Bonggil akan menabuh drumnya untuk memulai ritual tersebut. Sambil menyanyikan sebuah mantra, dukun Huarim akan berjoget mendalami mantra yang dinyanyikannya. Sampai semakin lama semakin cepat dukun Huarim bergoyang. Ia juga membuat beberapa atraksi menggunakan benda tajam dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam api untuk mencorengkan mukanya dengan arang. Begitulah kemudian pria kaya itu akan memukul-mukul makam tersebut sambil berkata, "Biarkan kami masuk." Setelah itu para pembongkar makam akan membuka makam tersebut bersama-sama. Namun dukun Huarim tidak berhenti melakukan ritualnya. Semakin menggila hal yang dilakukan dukun Huarim. Akhirnya makam pun berhasil terbongkar dan mereka menemukan peti yang terkubur. Barulah ritual dukun Huarim dihentikan. Ketika Sang Duk bersama Yonggun masuk ke dalam, mereka takjub melihat peti milik leluhur pria kaya ini, karena ini adalah peti yang biasa digunakan anggota kerajaan di zaman dulu. Setelah semua selesai, salah satu pria pembongkar makam tidak sengaja mengganggu seekor ular. Namun ular itu berkepala manusia. Makhluk itu berteriak begitu kencang, bahkan dukun Huarim merasakannya. Setelah itu seketika cuaca menjadi berkabut dan turun hujan yang begitu deras. Untuk memberitahukan kepada pria kaya ini bahwa ketika hujan tidak baik untuk melakukan kremasi karena menyulitkan arwah menuju ke surga. Mau tidak mau mereka pun sementara menitipkan peti itu di rumah sakit daerah setempat. Masih penasaran soal leluhur pria kaya itu, Sang Duk menemui biksu setempat dan disinilah ia baru tahu makam tempat leluhur pria itu sering dijarah oleh para perampok. Bahkan biksu itu juga menunjukkan alat-alat yang digunakan oleh para perampok itu. Diam-diam ternyata salah satu petugas terlihat sedang mencoba membobol makam keramat ini. Ketika hampir terbuka, dukun Bonggil masuk ke dalam dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Ternyata ia berhasil membuka sebagian peti, bahkan sampai membuat dukun Huarim pingsan karena energi jahat tersebut. Sesosok arwah penuh dendam keluar dari dalam peti. Dukun Huarim memperingatkan kedua rekannya bahwa arwah itu akan datang menemui keturunannya. Ayah pria kaya itu sedang duduk di dekat jendela. Ia mendengar suara ayahnya yang meminta membukakan pintu jendela, dan ternyata kakek ini benar-benar membukanya. Dan terlihatlah di pantulan cermin ada sosok mengerikan yang sedang kelaparan. Kakek pria kaya ini diambil jantungnya untuk menjadi tumbal. Anak perempuan ini tidak menyadari apapun yang terjadi di kamar ayahnya. Dukun Huarim akan melakukan ritual kembali membawa arwah tersebut kembali ke tempatnya. Di dalam kamar tempat peti itu berada, Dukun Bonggil lah yang akan menjadi media rasu ketika arwah tersebut berhasil dipanggil. Dukun Huarim bernyanyi rapalan manteranya, sedangkan Sang
Sangduk harus segera menemui cucu arwah itu untuk memperingatinya. Bonggil harus diikat karena takut akan bertindak gegabah ketika dirasuki arwah tersebut. Sampai akhirnya Bonggil tiba-tiba menjatuhkan alat ritualnya. Kemudian ia nyaris akan menyerang dukun Huarim yang berada di depannya. Arwah itu ternyata bersikeras akan membawa keturunan laki-lakinya. Namun belum sempat dukun Huarim menahannya, Bonggil sudah muntah air yang banyak karena arwah itu keluar dari tubuhnya. Di tempat pria kaya ini, Sangduk menelponnya. Namun anehnya di luar kamarnya juga ada suara Sangduk yang memintanya untuk membuka pintu. Pria kaya ini mulai ketakutan karena penelpon itu memintanya untuk membuka jendela dan tidak membuka pintu tersebut. Pria ini tiba-tiba melakukan hal aneh seperti dirinya adalah tentara, karena sebelumnya ia gegabah membuka jendela yang diperintahkan arwah kakeknya yang berpura-pura menjadi Sangduk. Padahal Sangduk yang asli ada di luar kamarnya. Pria ini tiba-tiba saja memuntahkan banyak sekali cairan hitam. Ia juga tiba-tiba memutar lehernya dan berkata rubah memotong pinggang harimau. Sampai kemudian badannya dihentakkan sampai kepalanya membenturkan meja. Di jendela, Sangduk melihat ada sosok pria tua di sana. Arwah itu akan bergerak ke keturunan selanjutnya, yang adalah anak pria kaya itu. Mereka kini harus segera mengkremasi peti itu walaupun hari hujan. Namun Sangduk tidak bisa langsung bertindak tanpa seizin dari keluarga pria kaya tersebut. Sangduk segera menelpon bibi dari pria kaya itu untuk meminta izinnya, karena kini arwah itu sudah berada tepat di depan bayi malang ini. Lama bernegosiasi, akhirnya Sangduk mendapatkan izin untuk mereka segera membakar peti keramat tersebut. Untunglah bayi itu selamat sebelum arwah leluhurnya membawanya. Sangduk mendapat kabar salah satu penggali makam sudah sakit berhari-hari. Pria inilah yang sebelumnya tidak sengaja menyakiti seekor ular berkepala manusia. Ia meminta Sangduk untuk pergi kembali ke makam itu agar menguburkan ular itu dengan layak.